Selamat Nah, pagi. gitu dong. Ya, Pak. pagi, Pak. Selamat Selamat pagi. pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Wah, mantap kalau gini. Oke, di tempat saya pagi ini cuacanya sangat mendung ya, dingin, bikin ngantuk ya. Cuman ya tetap kita harus menjalankan perkuliahan kita hari ini ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan apa itu pemasaran ya. Harusnya kalian sudah sedikit banyak paham apa itu ilmu marketing ya. Terus apa sih bedanya marketing sama sales ya? Sales dan marketing beda. Terus tujuannya marketing itu apa? Kenapa sih di sebuah perusahaan harus ada marketing ya? Ternyata kita baru tahu ya, ternyata marketing itu bukan hanya tujuannya untuk meningkatkan penjualan ya. Itu salah. Itu tugasnya orang sales ya untuk meningkatkan penjualan. Tapi marketing itu jauh lebih kompleks daripada hanya penjualan. Betul, marketing yang bagus, marketing yang baik, nanti ujung-ujungnya memang bisa berdampak pada penjualan, betul ya. Tapi bagaimana cara menuju ke sananya gitu ya. Jadi orang marketing itu dia harus bisa bagaimana menceritakan apa sih keunggulan perusahaannya, keunggulan produknya. Dia harus bisa menceritakan kepada masyarakat sampai masyarakat kenal produknya dia, sampai dia nanti yang menjaga kepuasan pelanggan, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, sampai nanti pelanggan itu mempercayai brand kita ya. Pada saat pelanggan sudah percaya dengan brand kita, kita tidak perlu capek-capek promosi-promosi lagi, tapi pelanggan yang akan datang sendiri mencari produk kita. Ya, kalau pelanggan sudah datang sendiri mencari produk kita, otomatis penjualan kita tentu akan meningkat. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masuk di pertemuan kedua ya. Kita topiknya hari ini tentang brand ya, branding. Branding sama value proposition ya. Kemarin kita sudah bahas apa itu value ya. Value itu adalah suatu nilai yang membedakan produk kita dengan kompetitor kita, yang membedakan kualitas kita dengan kompetitor kita ya. Dan kita juga akan belajar tentang brand atau merek ya. Brand ya. Nah, brand ini kan adalah merek ya. Ini adalah brand-brand yang sudah sering kalian lihat dan biasanya kalian melihat sekilas saja sudah tahu ini merek apa ya. Apa sih brand itu ya? Menurut seorang ahli yang bernama Philip Kotler, ya, brand itu adalah janji. Nah, jadi brand itu adalah janji. Jadi brand itu adalah sebuah merek yang harus bisa mencerminkan seperti apa perusahaan kita. Ya, coba kita mundur sebentar. Ya, nah, kalau misalnya kita lihat ya, seperti apa ya, brandnya Apple ya, ini Apple yang sebelah kanan nih, Apple yang zaman dulu ya, yang masih warna-warni, itu brand Apple mula-mula gitu ya. Nah, pada saat dia membuat merek Apple itu, pasti dia ada filosofi di balik itu ya. Dia ingin memperlihatkan kualitas produknya melalui brandnya dia ya. Kalau dia memberikan logo warna apel warna-warni itu, dia ingin menunjukkan bahwa produk dia itu mampu menampilkan warna yang sangat baik. Pada zaman itu ya, pada zaman itu Apple yang hanya berkompetitor dengan Microsoft seperti itu ya, dan brand komputer lainnya. Pada saat itu brand komputer lainnya tidak bisa menampilkan warna
yang sebagus seperti Apple. Jadi Apple membuat logo seperti ini untuk menunjukkan apa sih keunggulan dia dari teman-temannya, ya. Terus kalau kita lihat logo iTunes di atas gitu ya. iTunes itu begitu kita lihat, kita sudah tahu bahwa ini pasti adalah perusahaan yang berhubungan dengan musik, gitu ya. Nah, jadi brand itu adalah janji yang mencerminkan perusahaan kita. Brand sepenuhnya adalah persepsi. Segala sesuatu yang Anda lihat, dengar, baca, ketahui, rasakan, pikirkan, dan lain-lain tentang sebuah produk, jasa, atau bisnis. Jadi, begitu Anda melihat sebuah merek, Anda akan memiliki sebuah persepsi terhadap merek tersebut, ya. Jadi Anda bisa melihat kira-kira produk ini, merek ini seperti apa, ya. Bisa tercermin dari mereknya. Brand memiliki posisi istimewa di benak customer berdasarkan pengalaman masa lalu, pergaulan, dan ekspektasi masa depan. Ya, brand kalau misalnya memang dia itu sudah kuat ya dan brandnya itu memang sudah dipercaya oleh konsumen, pasti brand ini yang ada di otak konsumen. Setiap dia mencari apapun, pasti yang dia cari adalah brand tersebut. Ya, karena sekarang sudah adanya relationship atau hubungan yang baik antara customer dengan sebuah perusahaan. Brand adalah jalan pintas, atribut, manfaat, keyakinan, dan nilai yang membedakan, mengurangi kompleksitas, dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Ya, jadi intinya brand itu adalah atau merek itu adalah sesuatu yang mencerminkan sebuah perusahaan, ya. Dan apabila brand tersebut sudah ngena ke hati konsumen, maka brand itulah yang akan ada di top of the mind dari setiap konsumen kita, ya. Brand atau merek didefinisikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau bahkan kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual untuk mendiferensiasikan dari barang yang lainnya. Ya, jadi brand itu bisa berupa sebuah nama, ya. Brand itu bisa berupa sebuah simbol. Brand itu bisa berupa sebuah logo atau bahkan bisa kombinasi dari semuanya. Nah, tapi brand itu pokoknya fungsinya untuk membedakan produk kita dengan produk tetangga, ya. Jadi produk boleh sama, ya. Produk misalnya roti, ya, yang jual roti tawar banyak, tapi yang membedakan itu adalah brandnya. Ini roti tawar dari Sari Roti. Ini roti tawar dari merek lain. Ini roti tawar dari merek lainnya lagi. Jadi brand itu gunanya untuk membedakan produk kita dengan produk tetangga. Seperti itu. Ya. Oke. Kita skip aja. Nah, tipe-tipe branding, ya. Tipe-tipe branding. Yang pertama itu adalah corporate branding. Corporate branding can be defined as corporate branding refers to the practice of using a company's name as a product brand name. It is an attempt to leverage corporate brand equity to create product brand recognition. Ya, jadi corporate branding itu adalah merek, itu adalah nama dari perusahaan, nama dari sebuah perusahaan. Kalau misalnya perusahaan tersebut membuat sebuah produk, nah produk itu akan diberi nama sama seperti nama perusahaannya. Contohnya apa? Contohnya ada perusahaan yang namanya PT Toyota. Ya, PT Toyota
Dia membuat mobil dan merek mobilnya juga diberikan nama Toyota, sama seperti nama perusahaannya. Ada PT Samsung, ya. PT Samsung dia memberi nama kepada produknya adalah namanya Samsung juga. Tujuannya apa? Tujuannya agar selain produknya terkenal, nama perusahaannya pun ikut terkenal. Ya. Dan biasanya kalau brandnya diberikan nama sama seperti perusahaannya, biasanya itu produknya itu tidak banyak, cuman satu, ya. Contoh misalnya gini, misalnya ada perusahaan namanya Nestle, ya. Pasti kalian pernah dengar ya nama PT namanya Nestle. Tapi Nestle itu memiliki produk-produk tapi tidak diberi merek Nestle, ya. Kalau misalnya produk Nestle itu cuma satu, ya, namanya pasti akan ikut Nestle. Tapi kalau misalnya dia punya produknya macam-macam, ya, dia akan memberikan brand masing-masing untuk setiap produknya. Contoh misalnya, ya, susu Bear Brand, ya, susu Milo, lalu kopi Nescafe, lalu susu Denkau, lalu sereal Coco Crunch, ya. Lalu ada susu kental manis merek Carnation. Nah, semua itu adalah produk buatan Nestle, ya. Tapi dia tidak memberikan nama produknya namanya Nestle, tidak. Tapi dia memberikan nama masing-masing setiap produknya. Karena produknya itu banyak, ya. Contoh kedua, perusahaan yang namanya Unilever. Nah, kalian pasti sering dengar ya nama Unilever gitu ya. Tapi kalian tidak akan menemukan di supermarket produk yang mereknya Unilever, tidak ada, ya. Dia memberikan merek sesuai dengan masing-masing produknya. Ada Sunlight, lalu ada sabun Clear, lalu ada es krim Walls, lalu ada sabun Lifebuoy, ya, macam-macam. Nah, semua itu diberikan merek masing-masing produknya karena produknya sangat beragam, ya. Tapi kalau corporate branding, nama perusahaannya Samsung, nama produknya pun Samsung, ya. Mau itu Samsungnya berupa handphone, berupa tablet, berupa charger, berupa apapun, ya, tapi dia memberikan mereknya itu sesuai dengan nama corporate-nya perusahaannya. Nah, kedua adalah product branding. Nah, ini product branding tadi yang saya ceritakan tentang Nestle dan Unilever. Is the discipline what a product will be called and is very similar in concept and approach to the process of deciding on a name for a company or organization. Ya, jadi dia memberikan merek terhadap masing-masing produknya seperti itu. Lalu ada juga place branding. Nah, place branding is a new umbrella term compassing nation branding, region branding, and city branding. Place branding is the process of image communication to a target market. Ya, jadi brandingnya itu menggunakan nama tempat. Contohnya apa? Ya, kalau saya sebut lumpia, pasti kita kenalnya adalah lumpia dari Semarang, ya, lumpia Semarang. Kalau kita sebut gudeg, ya, pasti orang akan bilang gudeg Jogja, ya. Jadi itu adalah place branding, ya. Jadi nama sebuah tempat, nama sebuah lokasi, nama sebuah daerah itu menjadi brandingnya, ya. Kalau misalnya kita beli terasi, oh terasi dari Cirebon yang enak.
ya. Orang bilang, "Oh, kalau terasi bukan dari Cirebon nggak akan enak, yang enak dari Cirebon," gitu. Terus misalnya tahu gejrot, ya, tahu gejrot juga, eee, yang paling enak itu dari, Cirebon. Telur asin, oh, telur asin paling enak dari Brebes, gitu. Jadi itu sudah ada brand dari masing-masing daerahnya, ya, itu namanya place branding. Lalu personal branding. Nah, kalau personal branding ini adalah personal, artinya diri kita sendiri. Bagaimana kita menampilkan citra kita di masyarakat, ya. Personal branding is the process whereby people and their careers are marked as brands, ya. Kalau kita kenal, misalnya kita sebut misalnya siapa ya? Misalnya eh Sule gitu ya. Sule itu sudah memiliki personal branding sebagai seorang pelawak karena memang dia memperkenalkan diri dia sebagai seorang pelawak, ya. Terus kalau kita sebut misalnya Ayu Ting Ting gitu ya. Dulu Ayu Ting Ting dia membrandingkan diri dia sebagai seorang penyanyi dangdut. Tapi yang namanya personal branding itu bisa saja berubah, ya. Sekarang kalau kita kenal Ayu Ting Ting itu sudah kita kenal sebagai seorang pelawak juga, ya. Memang dia masih menyanyi dangdut betul, tapi dia sekarang lebih dikenal sebagai seorang pelawak. Jadi personal branding itu adalah siapa diri kita yang mau kita perkenalkan kepada masyarakat, ya. Bisa personal branding itu dalam hal karir, ya. Saya misalnya ada orang yang memang menjadi seorang chef, ya. Berarti dia membrandingkan diri dia di masyarakat sebagai seorang profesional chef, ya, seperti itu. Personal branding describes the process by which individuals and entrepreneurs differentiate themselves and stand out from a crowd by identifying and articulating their unique value proposition. Ya, jadi dia memperkenalkan diri dia sebagai apa dan keunikan dia apa. Ya, misalnya contoh seseorang artis yang memperkenalkan diri sebagai seorang penyanyi. Nah, penyanyi itu kan banyak sekali ya. Nah, bagaimana dia bisa mendiferensiasikan diri dia? Misalnya seorang Judika, ya. Judika itu seorang penyanyi dan dia memang memiliki unique value proposition dia di karakter suaranya. Kalau kita dengar Judika nyanyi, kita nggak ngelihat mukanya, kita sudah tahu, oh, ini Judika, gitu ya. Misalnya siapa ya penyanyi yang lagi terkenal? Misalnya sekarang yang lagi terkenal Lyodra misalnya dengan suara tingginya itu. Pada saat dia menyanyi, kita nggak perlu ngelihat muka orangnya, kita sudah tahu, oh, si ini yang nyanyi, ya. Itu adalah penyanyi-penyanyi yang akan sukses. Karena kenapa? Mereka memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh penyanyi lainnya. Tapi ada beberapa penyanyi, ya, suaranya bagus, uh, tidak fals suaranya, tapi dia tidak memiliki keunikan, ya. Contoh misalnya kayak di Indonesian Idol lah, gitu. Indonesian Idol itu kan misalnya ada 10 besar, ya, 10 besar pesertanya. Nah, 10 besar Indonesian Idol, mereka bisa nyanyi nggak? Bisa. Suara mereka bagus gak? Bagus. Kalau mereka nggak bagus, nggak mungkin mereka jadi 10 besar. Tapi kenapa dari 10 orang itu, ya, yang terpilih hanya satu? Karena dianggap satu orang ini memiliki keunikan dibandingkan 9 besar lainnya. Ya, semuanya bisa nyanyi, semuanya nggak fals, semua suaranya bagus, tapi yang dicari apa? Yang unik, seperti itu. Nah, itu adalah personal branding, ya. Jadi kita dalam dunia pekerjaan pun juga kita misalnya bekerja sebagai seorang front office misalnya, ya. Mungkin di hotel kita front office itu ada 15 orang, ya. Nah,
Kalau memang karir kita mau bagus, kita harus memiliki diferensiasi, memiliki value. Apa sih yang membedakan saya dibandingkan 14 orang front office lainnya? Nah, saat kita memang memiliki keunikan tersebut, itulah yang akan membuat kita menjadi lebih bagus karirnya. Ya, seperti itu. Nah, elemen dari sebuah brand atau sebuah merek, ya. Elemen pertama dari sebuah brand itu adalah logo, tentu ya. Semua perusahaan, semua merek pasti memiliki yang namanya logo, ya. Logo adalah seluruh kepribadian merek yang Anda miliki yang dikemas menjadi gambar yang mudah dikenali, ya. Nah, ini yang kemarin Pak Dery sempat nanya ya ke saya tentang logo Pertamina gitu ya. Jadi logo itu biasanya logo itu berupa gambar dan gambarnya itu harus mudah dikenali. Artinya saat orang sekilas melihat logo tersebut, orang sudah tahu ini merek apa, ya. Berikutnya adalah palet warna. Warna adalah bahan utama lain dalam identitas sebuah merek usaha, ya. Warna itu ya misalnya contoh gini, brand-brand yang terkenal dengan warnanya itu contoh adalah BCA, ya. Warna biru BCA itu udah khas banget, ya. Bahkan sampai beberapa orang kalau nyebut warna biru kayak gitu sebutnya biru BCA gitu karena memang warna birunya itu sudah ciri khas banget gitu. Terus misalnya warna orange-nya Shopee, ya. Kalau kita nyebut Shopee, yang di otak kita pasti langsung penuh dengan warna orange, ya. Saat kita menyebut nama Tokopedia, di otak kita sudah langsung penuh dengan warna hijau, ya. Jadi terkadang uh, warna itu lebih lebih bukan lebih penting ya, tapi warna itu lebih gampang dikenali daripada logo, ya, seperti itu. Saat kita uh, melihat perusahaan yang warnanya merah sama kuning, ya, itu di otak kita langsung kenal banget sama logonya McDonald. Ya, McDonald itu sudah identik banget dengan warna merah dan kuningnya dia. Gitu ya. Jadi warna itu sangat penting ya karena warna itu untuk branding beberapa perusahaan telah melangkah lebih jauh dengan warna merek usaha khasnya mereka. Ya. Lalu bentuk, ya. Bentuk adalah bagian lain dari strategi branding secara keseluruhan. Bukan hanya bentuk yang ada di logo, tetapi juga bentuk di latar belakang halaman website, desain tata letak, kemasan, bahkan kartu nama dan alat tulis lainnya. Ya. Kalau misalnya kita ke supermarket melihat sebuah minuman kemasan dengan bentuk seperti itu, kita sudah tahu, oh ini botolnya Aqua misalnya. Oh ini botolnya Le Minerale gitu. Jadi coba deh kalau ada beberapa air mineral ya, saya copot labelnya, saya kasih ke Anda, pasti Anda kenal ya. Kalau saya kasih botol Le Minerale, saya copot logonya, Anda melihat bentuk botolnya sudah tahu, oh ini bentuk botol Le Minerale. Ya, jadi semua hal ini dari logo, warna, bentuk, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi ciri khas pada produk kita, menjadi diferensiasi untuk produk kita. Sehingga saat orang melihat logo tersebut, warna tersebut, bentuk tersebut, orang sudah tahu ini adalah produk kita. Ya, seperti itu. Lalu slogan, ya. Jika kita mendengar kata just do it, ya pasti kita sudah tahu ini adalah merek Nike, ya. Jadi slogan itu sesuatu yang mudah dikenali juga, ya, mudah dikenali juga dan itu yang bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi diferensiasi juga, ya. Contoh misalnya, kalau saya kasih kata-kata I'm loving it, ya, saat kita bilang I'm loving it,
itu kita sudah tahu banget itu adalah McDonald, ya. Lalu orang-orang zaman dulu nih, ya, kalau kalian yang lahir tahun 80-an, 90-an, kalau saya sebut kata-kata connecting people, ya, pasti kalian sudah tahu itu adalah merek Nokia, ya, connecting people. Jadi slogan-slogan itulah yang bisa membuat kita, oh, ini brand ini, seperti itu, ya. Lalu misalnya, lalu berikutnya adalah font, atau font itu adalah bentuk huruf, ya. Font yang digunakan adalah elemen kunci dari branding, ya. Dimanapun merek berada, pasti menggunakan teks seperti di logo, website, dan lainnya, ya. Dan font yang digunakan itu tidak boleh sembarangan, ya. Font harus dipilih dengan cermat untuk mengkomunikasikan kepribadian dan nilai merek usaha Anda. Yang paling gampang banget adalah font dari logo Disney, ya. Disney itu kan khas banget ya tulisan Disney-nya. Jadi kalau kita, bahkan ya, kalau kita melihat eh, tulisan lain, tapi kalau pakai fontnya Disney, kita bisa tahu, oh, ini fontnya Disney, ya. Itu memang font yang paling gampang diingat itu kalau Disney. Nah, jadi terus berikutnya adalah citra, ya. Citra atau lebih familiar dengan sebutan image adalah mencakup semua jenis gambar yang Anda gunakan dalam pencitraan merek, pemasaran, dan periklanan Anda, ya. Ini bukan logo atau konten spesifik yang Anda publikasikan, ini adalah pilihan foto dan stok gambar yang Anda gunakan, gaya grafik situs web, aset merek, dan lain-lainnya, ya. Citra, salah satunya contoh misalnya adalah um, McDonald, ya. Saat kita melihat badutnya McDonald, kita sudah tahu bahwa ini badutnya McDonald, ya. Karakter-karakternya McDonald, ya, dari yang warnanya ungu, lalu ada cewek yang seperti bebek, itu kita sudah tahu bahwa itu adalah karakter-karakternya McDonald, ya. Lalu mukanya Kolonel Sanders dari KFC. Saat kita melihat mukanya dia, kita sudah tahu bahwa ini pasti adalah citranya dari KFC. Ya, walaupun mukanya si Kolonel Sanders sudah tidak ada di logonya, sekarang logonya kan hanya KFC saja, tapi orang begitu melihat mukanya sudah tahu bahwa ini adalah KFC. Ya. Lalu positioning atau merek, ya. Positioning adalah penempatan sektor pasar yang diisi oleh sebuah merek. Ketika Anda menentukan persona merek usaha yang memiliki, Anda tidak hanya menentukan apa yang ditawarkan kepada pembeli, tetapi juga bagaimana penempatan merek tersebut di antara merek lain. Ya, positioning itu adalah keunikan. Ya, jadi apa sih keunikan produk kita dibandingkan dari merek lainnya? Nah, ini adalah tadi elemen yang pertama adalah logo, ya. Saya yakin Anda kalau melihat logo ini, tanpa saya perlu sebutkan mereknya, tanpa perlu saya tuliskan mereknya, Anda sudah tahu ini logo apa, ya. Dari logo McDonald, logo Nike, logo Starbucks, Twitter, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube, dan Facebook, ya. Jadi logo yang kuat, ya, logo yang bagus, ya, ini akan mudah melekat di pikiran kita, dan saat kita melihat logo ini tanpa perlu tahu nama mereknya, kita sudah tahu ini adalah merek apa. Lalu kalau yang warna, ya, elemen warna, nah, kalau kita melihat warna merah dan kuning ini, kita sudah pasti kepikiran bahwa ini adalah McDonald, ya. Kalau kita melihat warna ini, kita sudah tahu bahwa ini pasti adalah logo Pepsi, gitu ya. Slogan, ya. Kalau kita melihat slogan Just Do It, kita sudah tahu ini pasti mereknya Nike, ya.
Terus kalau kita melihat slogan I'm Loving It ini, pasti kita sudah tahu ini adalah slogan dari McDonald, ya. Kalau kita melihat slogan ini, ada yang tahu nggak kira-kira ya? Impossible is nothing. Ya, ini adalah slogan dari merek Adidas. Ya. Terus kalau kita lihat slogan Have It Your Way, ya, kita akan tahu ini adalah merek dari Burger King. Kalau kita lihat slogan Life is Good, ya, ini adalah slogan dari LG. Ya, jadi slogan itu biasanya menempel di bawah logo biasanya, ya, karena slogan itu um, menjadi menceritakan secara singkat dalam beberapa kata tentang brand kita, ya, seperti itu. Lalu kalau font, nah itu yang saya bilang ya, kalau kita melihat font Disney seperti ini sudah khas banget ini ya. Jadi mau kita nulis huruf apapun pakai font ini pasti kita sudah tahu ini adalah fontnya Disney. Terus ada juga font Adidas ya. Kalau kita melihat tulisan seperti ini kayak sudah khas banget dengan Adidas. Terus nah ini yang um, para kaum milenial ya, kelahiran tahun 80 90-an tahu ini adalah logo dari Sega ya, dengan fontnya yang khas banget seperti ini. Oke, sebuah brand yang efektif ya, kalau kita membuat sebuah merek itu yang pertama itu harus mudah diucapkan. Kita kalau misalnya membuat merek tapi susah diucapkan ya, biasanya itu sorry. Kalau kita mau buat brand yang mendunia, maka kita harus membuat brand yang mudah diucapkan di masyarakat negara manapun, ya. Tapi kalau kita memang target kita, brand kita ini hanya untuk kalangan nasional atau lokal, ya setidaknya harus mudah diucapkan oleh orang-orang di negara kita, ya. Brand yang ada di Jepang belum tentu gampang diucapkan oleh kita orang Indonesia, ya. Brand Jepang belum tentu gampang diucapkan oleh masyarakat di Amerika, misalnya. Jadi kita harus memilih brand yang mudah diucapkan sesuai dengan target market kita. Kedua, pemilihan brand itu harus mudah dikenali dan mudah diingat ya, agar nempel di otak masyarakat. Lalu brand itu harus singkat, unik dan khas ya. Kalau kita perhatikan nama brand itu hampir jarang banget atau hampir tidak pernah yang lebih dari 2 suku kata. Biasanya hanya 1 kata atau 2 kata ya. Lalu harus unik ya, berbeda dengan brand lainnya dan harus khas, menceritakan apa keunikan atau kelebihan dari produk kita. Lalu brand itu harus memiliki maksud yang positif ya, jangan kita membuat brand yang maksudnya negatif. Lalu harus memperkuat image produk kita. Ya, saat kita beli handphone, begitu kita dengar kata Apple, kita sudah tahu Apple itu handphone yang kelasnya seperti apa. Karena memang Apple mau menceritakan produknya seperti itu. Dia ingin menceritakan produknya sebagai barang yang mahal, namun kualitasnya bagus, gitu. Tapi kalau kita melihat brand seperti Xiaomi, ya, memang Xiaomi itu memang menceritakan dirinya sebagai perusahaan teknologi yang membuat barang-barang dengan harga terjangkau, ya. Jadi memang kita mau membuat
cerita seperti apa kepada masyarakat, dan itu tertuang kepada logonya. Brandnya, ya. Dan brand itu harus terlindungi hukum, ya. Kita harus mendaftarkan brand kita agar tidak ada orang lain yang mengambil nama brand yang sama. Ini yang kemarin terjadi di ayam geprek Bensu, ya. Ini sempat rame tuh ya kemarin antara Ruben Onsu sama nama pemilik sebelumnya, ya. Karena namanya sama, logonya pun juga sama, seperti itu. Nah, akhirnya ya yang dilihat adalah siapa yang duluan mendaftarkan nama tersebut, ya. Kalau tidak ada yang mendaftarkan namanya, nah itu akan susah, tidak punya kekuatan hukum, ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah branding strategis, ya. Jadi sebuah brand atau merek, ya, itu bisa terbagi dua. Satu, manufacturer's brand, yang kedua adalah private brand, ya. Lalu masing-masing antara manufacturer's brand dan private brand itu memiliki yang namanya individual brand, family brand, sama combination. Maksudnya apa? Nah, saya jelaskan. Jadi dari manufacturer's brand sama private brand dulu ya, dua itu. Manufacturer's brand itu artinya adalah merek yang dibuat oleh pembuat produknya, ya. Jadi kalau merek ini dibuat oleh sebuah pabrik, maka pabrik itulah yang akan memberikan mereknya, ya. Contoh misalnya ya pabrik yang memproduksi sabun Lifebuoy, dia yang memberikan merek Lifebuoy, ya. Pabrik yang membuat makanan Citato, maka dia juga yang memberikan nama Citato. Sedangkan ada yang namanya private brand. Private brand adalah merek yang dimiliki oleh retailer. Retailer itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjual produknya seperti supermarket, pasar swalayan, dan lain-lainnya. Itu semua namanya retailer, ya. Nah, jadi retailer itu dia membuat mereknya sendiri, ya, private brand. Contohnya apa? Contohnya seperti Carrefour, ya. Ada Carrefour, ada Hypermart, ada Lotte Mart. Kalau kalian belanja ke situ, kalian akan melihat produk-produk yang mereknya adalah merek supermarket tersebut. Nah, apakah supermarket ini yang memproduksi barang-barangnya? Jawabannya tidak, ya. Supermarket ini mengambil barang-barang ini dari pabrik lain. Tapi saat pabrik tersebut memproduksi barangnya, pabrik tersebut menjual barang tersebut dalam kondisi tidak ada merek. Jadi pabrik hanya membuat barangnya saja, tapi tidak ada mereknya. Nah, si supermarket baru melabeli dengan merek supermarketnya. Ya, seperti itu. Nah, siapa sih pabrik yang membuat barangnya? Kadang-kadang pabriknya itu adalah pabrik yang membuat barang besar. Contoh gini, misalnya gini. Kita melihat ada produk sele, ya. Produk sele ini mereknya adalah merek Carrefour. Artinya si Carrefour dia membeli sele dari sebuah pabrik, tapi selenya itu tidak ada merek, kosongan. Nah, si Carrefour-nya yang melebeli tersebut. Nah, pabrik itu siapa? Ternyata pabrik itu adalah pabriknya Morin. Tahu ya, selai Morin ya. Jadi pabriknya Morin, selain dia memproduksi selai dengan merek Morin, dia juga memproduksi selai yang
kekosongan, tidak punya label yang dilabeli oleh supermarket masing-masing. Nah, biasanya saat si Morin membuat selai untuk Carrefour, itu kualitasnya pasti akan jauh di bawah produk Morinnya dia. Agar apa? Agar ada diferensiasi, ada perbedaan. Jangan sampai Carrefour jual selai merek Carrefour, tapi kualitasnya persis sama seperti Morin. Kalau seperti itu, nanti produk Morinnya akan mati. Ya, Carrefour jualnya harga lebih murah, tapi kualitas sama kayak Morin. Semua orang akan beli merek Carrefour. Morinnya akan mati. Jadi memang Morin membuat dua jenis selai. Walaupun sama-sama selai stroberi ya, tapi kualitas merek Morin pasti lebih bagus daripada kualitas selai stroberi yang tidak ada merek, yang nantinya akan dijual ke Carrefour seperti itu. Ya. Oke, karena sudah jam 9.50, kita break dulu 20 menit. Kita ketemu lagi jam 10 lewat 10. Ya, ntar saya lanjutkan lagi. Terima kasih.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi, tadi sudah ya private brand ya. Jadi ini adalah brand-brand yang dimiliki oleh sebuah supermarket ya, atau tempat orang jualan gitu ya, yang mereka membuat sendiri mereknya, tapi tidak membuat sendiri produknya. Ya, produknya mereka tetap mengambil dari pabrik-pabrik yang memang biasa membuat produk tersebut ya. Tadi saya contohkan selai ya, misalnya ini contoh juga misalnya deterjen bubuk gitu ya. Apakah deterjennya Carrefour sendiri yang buat? Tidak ya. Carrefour mencari pabrik yang memang biasa membuat deterjen bubuk ya. Ini saya nggak tahu pabriknya siapa, kalau deterjen bubuk ya. Misalnya aja ya, misalnya nih, ini bukan bukan kenyataannya, misalnya pabriknya misalnya pabrik yang biasa membuat Rinso misalnya. Nah, Carrefour minta tolong ke pabrik Rinso, tolong dong buatin deterjen bubuk juga gitu. Tapi kualitasnya lebih rendah daripada Rinso, sehingga harganya lebih murah. Nanti si Rinso akan membuatkan tuh deterjen bubuk yang kualitasnya lebih rendah, tapi dia buatnya tidak pakai merek, kosongan. Nanti baru Carrefour yang akan melabelinya dengan label Carrefour. Dan dijualnya akan lebih murah daripada Rinso ya. Jadi jangan sampai Rinsonya membuat produk yang kualitas sama. Nanti kesian Rinsonya bakal mati ya, karena pasti produk-produk dari supermarket ini pasti harganya jauh lebih murah daripada manufacturers brand gitu ya. Oke. Nah, tadi saya bilang baik manufacturers brand atau private brand itu masing-masing memiliki juga yang namanya individual brand dan family brand ya. Individual brand itu adalah merek yang berbeda untuk produk yang berbeda, walaupun yang membuat itu satu perusahaan ya. Jadi contoh misalnya tadi adalah produk Unilever ya, pabrik Unilever. Dia membuat sabun mandi dikasih merek Lifebuoy ya. Lalu dia membuat produk lain lagi dikasih mereknya sendiri gitu. Nah, tapi ada juga yang namanya family brand. Family brand itu dia menggunakan brand yang sama untuk semua produk yang berbeda-beda ya. Contohnya apa? Nih biar gampang ya, contohnya seperti ini. Ini adalah family brand. Contohnya adalah brand Dettol ya. Dettol itu dia punya sabun mandi, dia punya sabun cuci tangan, dia punya hand sanitizer, dia punya macam-macam, tapi semua dikasih mereknya sama-sama Dettol. Jadi ini adalah family Dettol, ya, keluarga Dettol. Ya, jadi satu brand tapi dia punya produk yang berbeda-beda. Seperti itu. Family branding ini sendiri memiliki kelebihan yang akan didapatkan dari sebuah perusahaan, yaitu menekan angka promosi. Jadi dengan satu iklan ya, dengan satu iklan misalnya gini, um, kalau kita dengar kata Dettol ya, kita pasti sudah kepikiran ini pasti sebentar ya, sorry.
Oke, sorry maaf, tadi ada gangguan sedikit. Oke. Ya. Jadi kalau dulu Dettol itu dia hanya punya yang namanya cairan antiseptik, betul ya? Kita dulu taunya yang namanya Dettol itu antiseptik nih yang warnanya orange yang dicampurkan ke air, ya. Dulu Dettol memang cuma punya produk itu. Sehingga kita punya mindset bahwa Dettol itu adalah sebuah merek yang memberikan kesehatan dan kebersihan pokoknya. Dia pokoknya sifatnya membersihkan gitu ya. Sehingga pada saat itu Dettol terkenal banget di masyarakat ya. Siapa yang nggak tahu Dettol ya? Dettol itu terkenal banget sebagai cairan antiseptik ya. Nah, berseiring berjalan waktu, Dettol mulailah membuat produk sabun mandi, mulai membuat produk sabun cuci tangan, mulai membuat produk hand sanitizer. Dettol tidak akan keluar dari jalannya. Jalannya itu adalah dia sebagai produk kebersihan, produk yang bisa membunuh kuman. Masyarakat sudah kenalnya seperti itu. Maka Dettol akan membuat produk-produk lain tapi tidak akan keluar dari jalurnya. Sehingga pada saat Dettol membuat sabun mandi, ya, Dettol tidak perlu iklan macam-macam kayak apapun, kita sudah tahu bahwa Dettol itu produk yang membersihkan dan benar-benar antibakteri banget. Sehingga waktu dia bikin sabun, kita sudah percaya, wah ini sabun keluaran Dettol. Sudah pasti sabun ini benar-benar bagus ya. Karena yang kita tahu Dettol itu produk yang bagus untuk kebersihan. Saat Dettol bikin sabun cuci tangan, kita sudah tahu, oh ini produk Dettol, pasti bagus produknya. Seperti itu. Itu adalah family brand. Keuntungannya adalah kita tidak perlu promosi banyak-banyak ya. Beda cerita tadi yang namanya individual brand ya. Individual brand artinya saat dia membuat produk baru, dia akan memberikan merek baru. Nah, karena merek baru, maka kita perlu marketing lagi. Maka kita perlu marketing lagi. Kita perlu membangun brandnya lagi dari nol ya karena ini merek baru, brand baru, orang belum kenal ya. Tapi ada keuntungan kalau produk ini atau brand ini diproduksi oleh pabrik yang sudah terkenal. Contoh pabrik misalnya Unilever tadi. Misalnya dia bikin brand baru ya, dia bikin brand baru, orang belum tahu brand ini, tapi begitu orang lihat, oh ternyata ini buatan Unilever. Nah, sedikit banyak orang sudah percaya. Oh, ini berarti bukan dari pabrik main-main. Ini memang sudah pabrik terpercaya Unilever. Pasti produk Unilever bagus, ya. Tapi memang tidak semudah itu. Tetap harus ada marketing-marketing dan lain-lainnya. Tapi kalau family brand nggak perlu karena dia menggunakan satu merek yang sama untuk semua lini produknya. Yang penting selama tidak keluar dari jalurnya. Kalau tiba-tiba Dettol bikin makanan ringan gitu kayak Citato gitu ya. Nah, orang baru akan bingung. Hah, Dettol yang terkenal dengan kebersihannya tiba-tiba bikin makanan ringan. Nah, itu orang pasti akan bingung dan tidak percaya. Nah, disitulah nanti Dettol harus berupaya lagi nih memasarkan produknya. Tapi biasanya tidak akan pernah seperti itu. Yang namanya family brand pasti barang-barangnya itu satu jalur, tidak pernah keluar jalur jauh. Ya, seperti itu. Misalnya contoh Lifebuoy ya. Kita kenal Lifebuoy itu dulu ya, kita kenal Lifebuoy itu kan sabun mandi ya. Akhirnya semua orang tahu Lifebuoy itu sabun mandi yang bagus. Lalu beberapa lama yang lalu Lifebuoy membuat shampoo ya. Saat dia membuat shampoo karena jalurnya masih sama, jalur kebersihan ya,
orang tidak akan ragu beli shampoo-nya Lifebuoy karena orang sudah tahu sabun Lifebuoy itu bagus. Jadi pada saat dia bikin shampoo, orang sudah akan percaya. Waktu Lifebuoy bikin hand sanitizer, orang juga sudah percaya. Ya, seperti itu. Mungkin nanti kalau Lifebuoy bikin pasta gigi, ya, mungkin orang juga sudah percaya yang namanya Lifebuoy itu kan produk kebersihan. Kalau dia bikin pasta gigi, mungkin orang juga sudah tahu dan sudah percaya. Dettol nih, kalau nanti Dettol bikin pasta gigi, pasti kita sudah percaya dengan kualitas Dettol. Dettol nanti misalnya bikin deodoran misalnya, kita sudah tahu merek Dettol. Jadi tidak akan sulit bagi pabrik Dettol untuk bisa memasarkan produknya selama masih satu jalur gitu ya. Ya, karena saat brand tersebut telah memiliki awareness yang cukup kuat di masyarakat, maka promosi yang dikeluarkan juga tidak perlu terlalu berlebihan. Karena secara tidak langsung, konsumenlah yang akan langsung mencari produk tersebut karena dianggap memiliki kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dari variasi sebelumnya ya. Nanti kalau tiba-tiba Deto bikin pasta gigi gitu ya, Deto nggak perlu bikin iklan macam-macam, justru kita akan mencari, oh saya dengar-dengar Deto udah bikin pasta gigi ya, karena saya sudah percaya Deto, jadi saya pengen beli pasta giginya Deto. Jadi kita sendiri konsumen yang akan mencari produk tersebut. Ya. Oke, jadi ini konsep dari sebuah brand gitu ya. Brand itu suatu nama, simbol, tanda, atau lain-lainnya sebagai identitas yang membedakan dengan yang lain. Ya. Nah, brand itu bisa terdiri dari nama, simbol, dan karakter. Ya, kalau nama ya berarti nama brandnya. Ya, kalau simbol berarti logonya. Kalau karakter, nah ini tadi yang saya bilang karakter itu adalah citranya ya, atau mungkin maskotnya gitu ya. Jadi selain orang ngelihat logo, kalau dia melihat karakternya, maka orang juga sudah akan tahu ini brand siapa. Ya, lalu pengelompokan itu ada individual branding, artinya kalau pabrik tersebut membuat masing-masing produk, maka masing-masing produk akan diberi brand masing-masing. Ya, tidak salah juga ya. Kalau tadi kan kita bicara family branding ya. Family branding kan tadi kalian sudah jelas ya. Kalau individual branding sebenarnya nggak ada salahnya juga. Karena biasanya pabrik tersebut membuat berbagai variasi produk ya. Jadi misalnya Unilever, dia tidak hanya di produk kebersihan, dia mungkin ada produk susu, dia ada produk sabun, dia ada produk makanan ringan, dia ada produk minuman gitu ya. Nah, kalau mereka menggunakan satu brand, family brand, tadi yang saya bilang terjadi kebingungan. Jadi brand ini sebenarnya kuatnya di mana sih? Ya kalau tiba-tiba Dettol bikin minuman gitu ya, kita kan bingung loh. Kok Dettol sekarang bikin minuman? Dettol tuh sebenarnya mau ke arah mana sih sebenarnya gitu. Jadi daripada bingung, lebih baik pada saat dia buka atau dia memproduksi produk baru, maka akan diberi merek yang baru juga. Ya, misalnya contoh gini deh, Hotel Accor gitu misalnya ya. Kenapa sih grup Hotel Accor itu harus punya banyak brand ya? Ada brand Novotel, ada brand Ibis, ada brand macam-macam gitu ya. Kenapa sih Accor itu tidak membuat semua hotel di bawah dia namanya Ibis aja gitu. Jadi orang tahu, oh Ibis ini punyanya Accor. Atau mungkin Accor bikin bikin hotel namanya Accor gitu, mereknya Accor. Jadi semua hotel itu dikasih merek Accor gitu. Nah, nanti orang akan bingung saat orang nginep di hotel bintang 5 dengan fasilitas bintang 5, ini mereknya Accor. Tapi pada saat orang nginep di hotel bintang 3, yang kualitasnya bintang 3, namanya Accor juga. Loh, jadi ini Accor nih hotel yang seperti apa sih? Gitu ya. Makanya
Grup hotel itu pasti membuat merek-merek yang berbeda sesuai dengan karakternya, ya. Saat Accor itu membuat hotel yang kelasnya luxury atau kelasnya itu kelas atas banget, dia akan kasih nama Fairmont, dia akan kasih nama Sofitel, dia akan kasih nama Raffles. Jadi orang tahu begitu dengar kata Fairmont, oh Fairmont ini hotel yang kelasnya luxury, hotel yang kelasnya bintang 5 ke atas. Ya. Nah, pada saat Accor mau bikin yang kelasnya di bawahnya luxury, maka dia akan kasih nama Pullman, dia akan kasih nama Swiss Hotel, Grand Mercure, seperti itu. Saat Accor bikin hotel yang lebih rendah lagi, kelas menengah, dia akan kasih nama Mercure, dia akan kasih nama Novotel. Tapi pada saat dia mau bikin yang kelas bawah banget, ekonomi, dia akan kasih nama Ibis, Ibis Budget, Ibis Style, dan lain-lain. Jadi Accor itu pengen mengambil semua target market. Dari target market yang kelas atas banget, sampai target market yang kelas bawah, semua mau diambil sama dia. Ya, tapi dia tahu setiap segmen masyarakat itu mereka punya ekspektasi dan kemampuan masing-masing, sehingga Accor membuat hotel-hotel sesuai dengan kemampuan segmen pasarnya, dan dia akan berikan brand sesuai dengan levelnya, sehingga tidak akan mengganggu brand lainnya. Kalau orang sudah tahu Fairmont Hotel Bintang 5, ya sudah Bintang 5 saja. Jangan tiba-tiba ada hotel Bintang 3 mereknya Fairmont. Orang kan bingung, ini hotel bintang apa ya. Jadi individual branding itu bagus ya apabila kita memiliki diferensiasi produk. Ya, kita punya perbedaan produk. Tapi kalau kita produknya satu jalur, akan lebih bagus kalau kita membuat yang namanya family branding. Seperti itu. Nah, ada juga yang namanya line extension, ya. Line extension itu adalah produk yang sama tapi dia membuat variasi, ya. Contoh misalnya Coca-Cola. Sama-sama Coca-Cola, terus ada Coca-Cola Zero, ada Coca-Cola apa, ada Coca-Cola apa. Nah, semua itu kan masih satu jenis ya, yaitu minuman bersoda. Makanya dia masih menggunakan nama Coca-Cola tapi banyak variasinya. Itu namanya line extension, ya. Misalnya ada Citato. Citato ada rasa sapi panggang, ada rasa ayam bakar, ada rasa keju, ada rasa macam-macam. Jadi kalau hanya bervariasi dari sisi rasanya saja, itu namanya line extension. Ya, jadi produknya masih sama, hanya beda rasanya saja. Tapi ada yang namanya brand extension. Brand extension itu kalau produknya sudah berbeda. Tadinya dia bikin shampoo, tiba-tiba dia bikin sabun. Setelah dia bikin sabun, dia bikin deodoran. Dia bikin deodoran, dia bikin apa lagi. Jadi produknya itu berbeda-beda, tapi masih satu keluarga. Maka sebutnya brand extension. Tapi ini contohnya Dove ya. Saat Dove, shampoo-nya ini dia buat shampoo untuk rambut rontok, lalu dia buat shampoo untuk ketombe, lalu dia bikin shampoo untuk apa? Selama masih dalam shampoo, maka sebutnya line extension. Ya, seperti itu. Jadi bedanya line extension dan brand extension ya. Kalau line extension itu dia bervariasi tapi masih satu produk ya. Kalau brand extension itu produknya sudah berbeda tapi masih satu keluarga ya, seperti itu. Nah, manfaat brand itu dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu manfaat dari konsumen dan manfaat bagi produsen. Kalau untuk konsumen ya, konsumen dapat mengidentifikasi pembuat produk atau pihak yang harus bertanggung jawab jika terjadi suatu masalah sehubungan dengan pengkonsumsian produk tersebut. Ya, jadi kalau dia makan Citato, dia sakit perut, dia tahu dia harus meminta tanggung jawab dari Citatonya.
Kalau tidak ada merek, ya kita bingung, kita mau menuntut ke siapa karena nggak ada merek ya. Lalu yang kedua, konsumen dapat belajar mengenai berbagai program pemasaran yang dikembangkan oleh perusahaan dan konsumen bisa menjingkapi sebuah merek berdasarkan pada pengalaman konsumen. Ya, jadi dengan kita mengalami produk tersebut, kita bisa tahu kualitas brand ini. Ya, sedangkan kalau bagi perusahaan, perusahaan dapat melakukan evaluasi atas berbagai fungsi dalam perusahaan, baik fungsi marketing, fungsi produksi, dan fungsi lain yang berkaitan dengan keberadaan sebuah merek. Melalui merek, perusahaan dapat mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki. Melalui sebuah merek, perusahaan dapat melindungi produk ya agar produknya itu bisa kita daftarkan secara hukum di bawah nama sebuah merek ya. Dan melalui sebuah merek dapat memberikan perlindungan hak seperti halnya hak intelektual, memberi kekuatan hukum kepada pemilik merek. Nah, lalu berikutnya adalah brand image ya. Tadi adalah brandnya ya, mereknya. Sekarang brand image ya. Image itu adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap sebuah objek. Jadi sebuah image, sebuah perspektif seorang konsumen terhadap sebuah merek ya. Saat kita menyebutkan merek Dettol, orang sudah tahu, sudah punya gambaran seperti apa nih brand Dettol ya, bermainnya di bidang apa, kualitasnya seperti apa ya. Brand image adalah seperangkat keyakinan konsumen terhadap merek tertentu ya. Nah, kalau kita bisa membuat brand image yang kuat ya, banyak keuntungannya. Satu, peluang bagi produk atau merek untuk terus mengembangkan diri dan memiliki prospek bisnis yang bagus. Lalu bisa memimpin produk untuk semakin memiliki sistem keuangan yang baik, menciptakan loyalitas konsumen, membantu dalam efisiensi marketing ya. Jadi kalau merek itu sudah dikenal banget oleh masyarakat, sudah terbentuk sebuah trust gitu ya, maka marketingnya tidak perlu berlebihan ya, membantu dalam menciptakan perbedaan dengan pesaing, mempermudah dalam perekrutan tenaga kerja, ya, dan mempermudah mendapat investor yang baru. Ya, semakin kuat brand image kita, semakin dikenal produk kita, maka investor pun akan berdatangan untuk menginvest uangnya di produk kita. Manfaat brand image ini juga hampir sama dengan yang tadi, keuntungan. Nah, terus berikutnya adalah brand identity, ya, identitas, ya. Menurut David Ecker, brand identity terdiri dari serangkaian asosiasi brand unik yang mewakili arti dan janji brand kepada customer, ya. Ada 5 identitas brand: identitas aktual, identitas yang diinginkan, identitas ideal, identitas yang dikomunikasikan, dan identitas yang dipahami. Jadi kalau kita sudah memiliki sebuah brand yang kuat, ya, maka kita sudah bisa memiliki identitas yang kuat juga di mata masyarakat, ya. Identitas brand yang kuat itu bisa sangat menguntungkan dari brandnya, ya. Jadi membangun identitas sebuah brand itu sangat penting, ya. Perbedaan antara identitas dan citra, ya. Kalau identitas itu adalah aset pribadi yang mewakili nilai brand yang tak terbatas, ya. Sedangkan citra brand lebih ke arah aset taktis yang dapat berubah dari waktu ke waktu, ya. Jadi kalau kita memiliki brand misalnya McDonald, ya, misalnya pemilik brand McDonald, ya, dia membuat merek lain, ya, dengan produk yang sama persis seperti McDonald. Tapi percayalah, tidak akan bisa laku, ya. Contoh yang paling nyata, ya. Bagi orang Jakarta, terutama kita yang bekerja di dunia perhotelan, mungkin kita tahu ya, bahwa di Jakarta ada hotel namanya Hotel Borobudur, ya. Hotel Borobudur sangat terkenal dengan makanan sop buntutnya. Itu udah sangat terkenal banget, legend sekali sop buntutnya, ya. Nah, yang membuat resep sop buntut itu adalah seorang chef yang jabatannya cuma CDP, ya, dulu di Hotel Borobudur.
Dia membuatlah sebuah sop buntut sangat disukai oleh owner, lalu dijual, dan sop buntut itu menjadi sangat legendaris. Ya, nah seiring berjalannya waktu, akhirnya chef tersebut sudah nggak bekerja lagi di Hotel Borobudur, ya, tapi resepnya masih ada di sana. Jadi sampai sekarang sop buntut Borobudur masih diproduksi dan masih laku banget, ya. Nah, chefnya ini setelah dia keluar dari Borobudur, dia membuka usaha sendiri, ya. Dia membuka usaha sendiri di sebuah ruko, ya. Dia membuat sop buntut yang persis sama. Bahkan di rukonya ditulis sop buntut X Hotel Borobudur. Dia sampai nulis begitu, ya. Tapi lucunya, ya, usaha sop buntut dia itu sama sekali tidak laku. Sedangkan sop buntut di Hotel Borobudur sampai sekarang masih legendaris, ya. Padahal produknya sama, orang yang bikin sama, ya, rasanya persis sama, dan harganya pasti lebih murah daripada harga hotel. Tapi lucunya yang dia buat gak laku sama sekali, ya. Sedangkan yang di Hotel Borobudur tetap laku. Nah, itulah yang namanya identitas brand. Identitas brand itu adalah sebuah aset, ya, sebuah aset, ya, yang tidak bisa kita pungkiri itu menjadi identitas kita, ya. Itu contohnya, ya. Nah, untuk menentukan identitas brand harus memiliki yang namanya USP. Nah, ini yang saya bilang kemarin nih, ya, unique selling proposition atau value, ya, atau USP adalah fitur spesial yang memberi nilai tambah bagus, nilai tambah bagi customer Anda yang tidak dapat ditiru atau dijiplak. Nah, USP itu atau keunggulan itu harus sesuatu yang sulit ditiru. Kalau gampang ditiru, itu pasti kompetitor lain akan dengan mudah mengambil USP kita sehingga itu tidak lagi menjadi USP bagi kita karena sudah diambil oleh orang lain. Jadi harus sesuatu yang tidak dapat ditiru atau diciplak. Nah, contoh USP, ya. Setiap produk-produk handphone ini mereka pasti memiliki citranya masing-masing, memiliki USP-nya masing-masing, ya. Yang namanya iPhone dia tidak akan bisa disamai oleh Xiaomi, ya. Kira-kira Xiaomi bisa gak bikin handphone sebagus iPhone? Bisa, bisa banget, ya. Bisa gak Samsung bikin handphone sekelas iPhone? Bisa banget, ya. Tapi mereka tidak mau melakukan itu karena mereka merasa mereka punya target pasarnya sendiri. Mereka tidak mau bermain di target pasar yang lain. Nanti takutnya masyarakat bingung ini handphone sebenarnya karakternya seperti apa, ya. Makanya saat Xiaomi bikin handphone harga belasan juta tidak laku. Handphonenya bagus gak? Bagus banget, ya. Tapi saat orang tahu handphone harga belasan juta tapi mereknya Xiaomi, orang akan lebih pilih beli handphone Samsung atau iPhone sekalian, ya. Kenapa? Karena memang mereka sudah punya target pasarnya sendiri, ya. Orang nggak mau beli HP belasan juta, begitu orang nanya HP lu apa, Xiaomi. Ya karena orang sudah di mindsetnya itu Xiaomi itu ya memang handphone affordable seperti itu. Ya, itu yang namanya USP. Nah, manfaat USP, ya. Satu, sebagai pembeda yang jelas antara usaha kita dan kompetitor kita. Dua, meningkatkan pendapatan. Jadi dengan adanya keunikan di produk kita, maka orang-orang itu akan lebih mengincar produk kita daripada kompetitor. Menciptakan pelanggan setia. Saat orang sudah senang dengan produk kita, dia sudah puas dengan produk kita, dan keunggulan produk kita tidak ditemukan di produk lain, maka dia akan menjadi pelanggan setia untuk kita, dan itu akan mempermudah proses marketing kita. Penjualan menjadi lebih simpel, karena kita tidak perlu capek-capek memasarkan produk kita, orang yang akan datang untuk beli produk kita. Ya, contoh misalnya kayak iPhone deh.
iPhone setiap mengeluarkan seri baru, contoh nih yang sekarang seri iPhone 15, ya, kita pernah nggak melihat iklannya iPhone 15? Mungkin ada ya, tapi nggak banyak, sedikit banget. Bahkan beberapa orang tidak pernah melihat iklannya iPhone 15. Tapi pada saat mau launching iPhone 15, di semua negara antriannya benar-benar luar biasa. Ya, itulah kalau kita sudah menciptakan pelanggan setia. Ya, kita nggak perlu capek-capek bikin iklan mahal-mahal. Kita cuman bilang iPhone mau luncurin iPhone 15. Orang mungkin bahkan belum tahu keunggulannya seperti apa, bedanya dengan iPhone 14 seperti apa, orang belum tahu, tapi begitu launching, orang sudah ngantri untuk membelinya. Nah, itulah ya kalau sudah menciptakan pelanggan setia. Nah, unsur-unsur dari sebuah USP harus punya kelebihan yang ditawarkan kepada pelanggan. Lalu harus bermanfaat ya. Kelebihan yang ditawarkan itu harus kelebihan yang bermanfaat. Jangan hanya sebatas kelebihan, tapi pelanggan nggak butuh, percuma, orang nggak akan beli. Ya, lalu alasan mengapa pelanggan harus memilih produk kita dan apa yang membedakannya dari pesaing. Itu yang harus kita pikirkan dalam unsur membentuk sebuah USP. Ya, cara menentukan USP, satu, menempatkan diri pada posisi konsumen. Coba kalau kita jadi seorang konsumen, kita butuh apa sih? Apa sih yang kita cari tapi belum ada? Nah, itu yang menjadi USP kita. Kedua, ketahui motivasi konsumen saat membeli produk, sehingga kita tahu kira-kira orang kalau beli handphone yang dicari itu apanya sih, gitu. Lalu bandingkan produk kita dengan kompetitor, ya. Kita bikin plus minusnya, apa yang sama, apa yang kompetitor belum ada, apa yang mereka sudah ada, dan apa yang mau kita bentuk untuk menjadi pembanding dengan si kompetitor kita. Ya. Lalu berikutnya ada brand equity. Nah, kalau sudah kita mencapai brand equity, itu sudah menjadi top of the top kalau kita sudah membuat sebuah brand. Ya, jadi brand equity itu serangkaian aset ya dari merek ya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah jasa baik bagi pemasar maupun pelanggan. Jadi ini sudah menjadi top of the mind dari customer kita. Tahapan proses branding ya mulai dari tahap pengenalan. Jadi kalau kita punya brand baru nih, kita perkenalkan brand kita kepada masyarakat. Nah, ini biasanya momen-momen di mana kita kasih promo gila-gilaan, kita kasih diskon gila-gilaan. Tujuannya apa? Kita tidak mencari untung, kita hanya mau produk kita dikenal oleh masyarakat ya. Lalu mengerti apa benefit atau positioning, apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lain ya, meyakinkan bahwa produk kita lebih baik dari pesaing, lalu membangkitkan semangat mencoba dan membeli secepatnya. Jadi setelah kita sudah kenalkan produk kita mau encourage pelanggan untuk yuk coba dulu yuk. Makanya kenapa kalau di supermarket itu banyak produk-produk yang ngasih tester ya. Jadi agar pelanggan coba dulu, begitu dia coba dan dia suka, pelanggan akan beli. Terjadilah penjualan. Setelah penjualan, customer senang dengan barang kita, mereka puas dengan barang kita, maka mereka akan membeli kembali barang kita, repeat. Ya, ini adalah tahapan dari proses branding. Ya. Oke, demikian materi saya di siang hari ini tentang branding dan unique selling proposition. Ya, semoga kalian bisa mengerti tentang sebuah brand dan tentang bagaimana kita membuat sebuah keunggulan ya di program kita. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak Khairul Amri, silakan. Selamat pagi, Pak. Siap pagi. Saya mau tanya, kadang kan yang kita ketahuin di retail seperti Alfamart dan Indomaret gitu, saya pernah ngelihat kayak gula atau bahan-bahan yang ada brand dari Alfa atau si Indomaretnya. Apakah itu termasuk family brand dan juga termasuk line extension, Pak? Oke, tadi itu masuknya adalah private brand ya. Jadi
Mereka mengambil gula dari produsen gula, tapi mereka tidak memberikan merek dari pabriknya, tapi mereka memberikan merek Alfamart atau Indomaretnya. Nah, itu termasuk pada private brand. Family brand itu kalau misalnya kita punya produk gula misalnya, lalu brand kita sudah dikenal nih, misalnya ada brand Gulaku gitu ya, dia sudah terkenal dengan gulanya. Saat dia membuat produk yang sejalur, ya, misalnya dia membuat madu, ya, lalu dia membuat produk brown sugar, ya, tapi dengan masih merek Gulaku, nah itu termasuk yang namanya family brand. Seperti itu, Pak Heru Amri. Oke Pak, terima kasih. Saya Sama-sama. family brand gitu. Iya, betul. Oke, Pak Dery, silakan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Dery. Iya, jadi pertanyaannya gini, Pak. Kan ada sebuah brand ataupun merek tersendiri itu yang lahir yang menggandeng atau membawa beberapa nama public figure gitu ya, Pak. Nah, menurut Bapak itu bagaimana analisa Bapak tuh agar produk dari sebuah brand atau merek tersebut itu bisa apa ya, benar-benar ada vibe brand awareness itu kuat di masyarakat gitu, dan juga apa kelebihan dan atau pros dan cons-nya gitu Pak dari brand atau merek yang menggandeng nama public figure itu. Karena menurut saya tuh Pak kayak hal seperti itu kayak nggak lama gitu Pak. Misalnya brand yang membawa nama artis atau dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak cuman setahun, 2 tahun habis itu kayak udah nggak ada lagi gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau itu kita kenal namanya adalah brand ambassador, ya. Jadi brand ambassador itu adalah seorang public figure yang kita minta bantu untuk mempromosikan barang kita, ya. Nah, sebenarnya hampir sama seperti influencer, ya. Kalau kita ngasih endorse ke artis seperti itu. Bedanya ini tahapannya lebih tinggi daripada sekedar endorse, ya. Jadi sebenarnya brand ambassador itu seperti endorse sebenarnya. Tapi bedanya kita membuat kontrak, ya, kita membuat kontrak dengan artis tersebut sehingga kita boleh menggunakan muka artisnya di kemasan produk kita atau di sponsor-sponsor kita. Nah, tapi yang namanya kontrak itu ada jangka waktunya. Pada saat nanti kira-kira sudah tidak perpanjang kontrak, nah di masa itulah tiba-tiba muka artisnya hilang dari produk kita. Nah, sebenarnya cara seperti ini sama seperti endorse. Kira-kira kalau endorse itu tujuannya apa sih? Endorse kan tujuannya agar produk kita dipasarkan atau dipromosikan oleh artis tersebut. Artis tersebut memiliki follower banyak di sosial medianya. Sehingga pada saat artis tersebut mempromosikan produk kita, maka jutaan followernya itu akan melihat produk kita. Ya, perkara followernya mau beli atau tidak, tujuannya bukan itu. Ya, jadi tujuan brand ambassador atau kita endorse tujuannya bukan untuk penjualan, karena follower artis-artis itu, mereka sudah tahu kalau di endorse itu artisnya dibayar. Bukan berarti artisnya benar-benar pakai produk itu atau artisnya benar-benar suka produk itu. Misalnya contoh misalnya nih, contoh ya, Raffi Ahmad menjadi brand ambasadornya Xiaomi gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah benar-benar Raffi Ahmad pakai Xiaomi? Enggak kan? Raffi Ahmad ya tetap aja dia pakai iPhone gitu kan. Nah, tapi jadi si follower itu sudah tahu bahwa produk tersebut tidak betul-betul dipakai oleh artisnya. Sehingga belum tentu followernya jadi beli Xiaomi gara-gara Raffi Ahmad yang mengendorse-nya. Nah, jadi tujuan endorsement bukan penjualan,
Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk brand awareness, agar jutaan followernya itu bisa tahu, oh ada toh handphone mereknya Xiaomi. Perkara mereka suka tidak suka, perkara mereka mau beli atau tidak, tapi yang penting mereka tahu, oh ada toh brand namanya Xiaomi. Itu namanya brand awareness, ya. Brand awareness itu tidak selamanya harus diminati oleh masyarakat, tapi setidaknya masyarakat tahu, ya. Pada saat masyarakat tahu, misalnya saudara atau tetangganya pengen beli HP, ya, dia akan bilang, kemarin gue lihat tuh ada iklan HP di Raffi Ahmad, namanya HP-nya Xiaomi, coba deh lu cari deh. Nah, dari situ akan mulai tuh mouth to mouth, ya, teknik marketing dari mulut ke mulut, seperti itu. Jadi kalau ditanya efektif atau tidak, kalau memang mereka atau brand menggandeng artis yang tepat, followernya banyak, ya, itu akan efektif sekali. Ya, karena memang tujuannya bukan agar meningkatkan penjualan, tapi tujuannya agar brand awareness dulu nih, biar orang-orang tahu. Seperti itu, Pak Dery. Oh iya, baik Pak. Nah, terus bagaimana Pak misalnya artis atau public figure yang bersangkutan tuh di tengah kontraknya dia ada tersandung kasus tertentu yang mungkin bisa mempengaruhi dari brand atau merek itu tersebut, Pak? Ya, biasanya pasti kontraknya akan langsung diputus, ya, oleh brand tersebut. Dan biasanya brand tersebut akan langsung mencari penggantinya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu Lamia, silakan. Pagi Pak. Lagi. Iya, saya mau menyambung pertanyaan ataupun jawaban dari rekan saya yang pertama ya Pak, mengenai brand. Kan ada family brand, di mana satu brand produknya beda-beda, dan juga ada brand extension. Kalau begitu family brand sama brand extension sama aja dong Pak, tapi kenapa namanya beda? Gitu. Jadi spesifiknya tuh gimana? Karena dari pengertiannya tuh sama sih. Gimana tuh Pak? Terima kasih. Oke, betul. Ya. Jadi brand extension dengan family brand itu betul sama. Ya. Nah, tapi pengertiannya sama, namun istilahnya berbeda. Jadi brand extension itu gunanya untuk membedakan dengan yang namanya line extension. Ya, tadi kan diceritakan line extension seperti apa, brand extension seperti apa. Sedangkan kalau tadi family brand itu adalah istilah untuk menjelaskan perbedaannya dengan individual brand. Ya, jadi memang pengertiannya sama, ya. Jadi sebuah merek, ya, yang memiliki keluarga besar. Jadi merek tersebut memiliki produk-produk yang macam-macam, tapi masih dalam satu keluarga, ya, sehingga itu bisa kita sebut sebagai family brand. Kalau pada saat kita mau menjelaskan perbedaannya dengan individual brand, atau hal tersebut bisa kita sebut sebagai brand extension apabila kita sedang mau membandingkan dengan line extension. Seperti itu Bu Lamia. Jadi memang pengertiannya sama persis, betul, tapi hanya beda konteksnya saja saat kita mau menjelaskan perbedaannya dengan apa. Kalau perbedaannya dengan individual brand, maka lebih tepat kita menjelaskan secara family brand. Tapi kalau kita mau membedakannya dengan line extension, maka lebih tepat kalau kita mengistilahkannya sebagai brand extension. Seperti itu Bu Lamia. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Sudah cukup ya untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya, jam 9, karena kebetulan saya siangnya ada pekerjaan lain. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang. Terima Selamat kasih. siang, Selamat siang, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.